Medan dimanapun Anda berada, ketemu lagi nih di Senin pagi cerah ceria ya, walaupun hujan di luar sana, tetap aja kita dari tim podcast UT Medan menyapa teman-teman. Hari ini special edition ya. Jadi teman-teman kita jumpa lagi di acara kita bersama dengan narasumber luar biasa, Pak Sihar Pandapatan. Halo Pak. Halo. Tos jumpa tengah dulu kita. Iya, pas. Oke, gimana kabarnya nih Pak Sihar? Alhamdulillah sehat Ibu. Apa aktivitas nih Pak? Aktivitasnya MC. Oh, MC. Ngomong jujur. Kegiatan pasca ya Pak ya. Oke. Pak Sihar, hari ini kita sudah masuk episode kesekian kayaknya ya, udah panjang nih. Senang sekali rasanya tim podcast Jumpa Tengah bisa menghadirkan salah satu Veteran UT. Ya, hari ini kita dalam rangka mau memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia dan juga bertepatan dengan persiapan Dies Natalis UT. Iya. Jadi kita ngangkat tema jas merah. Ya. Jangan melupakan sejarah ya. Pak, kita kan jasnya kuning ya. Ya. Nggak ada istilah jas kuning nih. Jas merah. Tapi nggak melupakan jas kuning ya. Nggak. Alma mater ya. Nah, UT kan didirikan tahun 1984 ya Pak ya. Nah, itu kan secara ininya bagaimana sih Pak proses pendiriannya gitu. Boleh diceritakan mungkin sedikit Pak Sihar? Sedikit aja ya. Uh-uh. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Memang betul kali pas karena menyambut 17 Agustus 2023 yang ke-78. Iya, benar. Jas merah itu memang betul-betul pidato ungkapan dari Presiden Soekarno dulu tanggal 17 Agustus tahun 1966 ketika pidato kenegaraan untuk ulang tahun RI ke-21. Oke. Tahun 84 memang kita September 84 kita sudah berdiri UT. Kalau bicara sejarah memang Panjang ya Pak. Kan sejarah itu ada 3 dimensi, Oke. masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Oke. Kita bicara masa lalu aja. Masa lalu dulu. Nostalgia. Oke. Nostalgia ya Pak. Bagaimana katakanlah itu sebenarnya orang-orang yang berjasa sehingga embrio UT itu hingga akhirnya sekarang besar. Iya, itu harus tahu benar Kita harus Pak. mengenang mereka, mengenang jasa mereka. Kalau kita gaji dari tahun 1984 sampai 2023 ini kan UT itu sudah 8 orang sudah memimpin terakhir Ibu Yusrafiddin. Nah kita harus mengenang jasa kepala UT Medan yang pertama gitu. Siapa tuh Pak? Itu Bapak almarhum Dr. Anwar Shah. Jadi ketika tahun 90-an dia lagi bertugas ke Inggris, di situ meninggalnya dan dikembalikan memang jasadnya ke Medan, dikubur di daerah Padang Bulan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah berdirinya UT Medan ya. UT Medan khususnya dong Pak. Itu tidak terlepas daripada jasa daripada Rektor IKIP dulu. Kerjasama dengan IKIP waktu itu ya Pak ya. Kita dikasih sarana dan prasarana di IKIP Jalan Merbau nomor 38A. Kampus yang sebelumnya juga. Oke. Jalan Merbau yang sekarang udah perumahan dan Medan. Ruko ya Pak ya, udah jadi ruko ya. Oke. Pertama kali dibentuk UT itu di lantai 2 ruang gedung LRC. LRC. Gedung tempat micro teaching. Guru-guru itu latihan di Jalan Merbau, jalannya masih ada ya Pak ya? Gedungnya masih ada tapi udah beralih fungsi ya Pak ya? Oke. Di lantai 2 dulu itu pertama kali kantornya. Sempit karena juga banyak mahasiswa IKIP dulu untuk micro teaching di situ. Iya, benar. Akhirnya dipindahkan ke sebelahnya. Jadi kita UT itu tahun 84 UT Medan itu punya tiga bisa dibilang tiga ruang. Tiga ruang. Oke. Satu ruang untuk kantor pos, satu ruang untuk jual modul dan juga informasinya, dan satu lagi ruang untuk administrasi semua. Dan ada ruang kecil untuk kepala. Jadi 4 sebenarnya. Jadi nggak seperti yang sekarang gitu ya Pak ya, jauh ya. Wah berat tuh perjuangannya Pak. Dulu Profesor Soekarno itu rektor IKIP-nya, kita harus berterima kasih kepada beliau. Lalu nanti berikutnya dipindahkan kita ke Jalan Stadion, rektornya Profesor Darmono. Prof. Darmono. 3 minggu yang lalu baru meninggal dan dikuburkan ke tebing tinggi. Nah itu jasa mereka. Nah jadi ketika dibentuknya UT Medan, UPWJ UT Medan itu dipimpin oleh Pak
almarhum Dr. Andes Anwarsa, dan ada dibantu oleh pegawai-pegawai UT lah dulu. Pegawai IKIP. IKIP, dulu masih IKIP ya. Ibu Dr. Andes Tahir, dosen IKIP dulu. Jadi mereka punya peran jasanya cukup besar. Benar-benar. Untuk pengembangan selanjutnya, ketika semakin mau besar, benar-benar. Akhirnya Pak Anwarsa itu manggil mahasiswa bimbingannya 3 orang. Itulah Ibu Rosita, Ibu Farida Hanum, dan Ibu Lina almarhum. Mereka lah membantu dulu. Jadi masih mahasiswa IKIP dibantu karena pembimbingnya Pak Anwarsa ini. Pak Anwar, benar-benar. Jadi mereka lah membantu-bantu di situ. Lama-lama adalah penerimaan pegawai. Itulah mulailah masuk Pak Samsuri, Pak Edi Sahrijal, mulailah masuk. Orang-orang besar ya Pak ya. Sekarang udah besar. Jadi akhirnya mulailah banyak. Sekitar 8 stafnya dulu. Staf yang sudah pegawai negeri. Ditambah dari 2 orang ibu dari IKIP dulu, Pak Jul sama Pak Ibu Rodiah. Jadi memang UT Medan dulu berdirinya itu tidak lepas dari bantuan teman-teman dari Unimed gitu ya Pak ya. Betul. Nanti setelah tahun 90-an pindah ke Jalan Stadion Teladan, baru yang keluar, yang dari Ibu Rodiah dan Pak Jul, barulah Ibu Syati Tahir yang menjadi kepala biji yang kedua. Jadi pertama Pak Anwarsa, kedua Ibu Syati Tahir. Ibu Syati Tahir kita sudah pindah ke stadion ya Pak ya. Stadion dan punya IKIP, punya SGO dulu. Sekolah guru olahraga. Iya. Akhirnya kita dikasih oleh Pak Darmono, rektor IKIP ke situ nempati. Masih lumayan lah di IKIP di Jalan Stadion itu sudah luas lapangan. Mahasiswanya dulu berapa Pak? Kalau kita mungkin kalau secara global ya ketika tahun 90-an saya dulu ikut ada mengadakan penelitian untuk seluruh Indonesia UT itu masih 170.000. Wah, 170.000 untuk 32 WJ. 32 provinsi. 32 WJ. Dan Medan itu mungkin hanya sekitar 300-an gitu. Wah, jauh ya Pak jumlahnya. Ketika pertama dibentuk UT Medan itu lokasi ujian hanya cuma di Medan. Jadi semua orang yang dari Siantar, dari Kisaran harusnya ujian yang dari daerah ke Medan semua ya. Baru nanti di akhir tahun 1999 saya masuk UT, mulailah ada 4 lokasi ujian. Itu untuk non pendas karena belum ada pendas dulu. Di Siantar, Kisaran, Medan pertama ya, Medan, Siantar, Kisaran dan Sibolga. Jadi apa lokasi ujian. Berarti awalnya kita memang lebih membuka untuk non pendas gitu ya Pak. Jadi ketika UT dibentuk itu jurusannya itu pertama jurusan non-dik. Ada 4 program studi, administrasi negara, ekonomi, administrasi niaga, dan administrasi perekonomian itu. Ada 4. Baru ada program D1 dan D2. Dulu itu belum ada MIPA, belum ada apa. Wah panjang banget nih berarti sejarahnya ya Pak ya. Ketika kita berdiri itu mahasiswa UT itu masih yang banyak guru juga. Jadi ada D1, program D1, program D2. Akhirnya di 89 mungkin ada beberapa program studi yang ditutup karena tidak ada peminatnya seperti PKK. Dulu kita punya program studi PKK, bayangkan aja. Ditutup, barulah di akhir 89 itu UT buka 4 fakultas itu. Fakultas Etik, Pekon, MIPA ya kan, dan FISIP. Di situ mulai ada program studi manajemen, administrasi negara berkembang. Berarti setelah 5 tahun sejak didirikan baru dibentuk fakultasnya gitu dengan prodi-prodi yang baru gitu ya Pak ya. Ada jurusan manajemen dan sebagainya. Dulu belum, masih D1, D2. Dan sesuai dengan sistem pendidikan saat itu berarti ya Pak ya. Wah, keren-keren nih. Eka juga baru tahu nih. Ternyata sejarah UT itu panjang dan ini ya. Bisa bayangkan dulu masih sistem manual. Iya, benar. Wandi itu, Wandi sekarang itu punya jasa kali untuk UT. Apa tuh Pak? Bayangkan aja, dulu untuk mencetak amplop kepala, surat berkepala itu ahlinya. Jadi secara manual dia buat. Dulu kan belum ada yang model printer sekarang ya Pak ya. Jadi dia itu di ruangan kecil, menyiapkan dengan alat hitam dan sebagainya, cetaknya lah itu semua. Jadi kalau kita butuh, perlu untuk amplop ngirim surat, jadi kita harus cetak dulu. Pakai cetak manual ya Pak ya. Waduh. Jadi makanya itu Wandi itu punya jasa sekali tuh. Dan
ketika mau ujian, ya kita mau ujian itu ingat kan amplop hasil ujian. Amplop hasil ujian itu kita buat sendiri. Jadi Wandi masak lemnya dari kanji dimasak, dibeli kertas yang coklat amplop, kita gunting, kita desain kayak amplop, baru dilem lah semua kerja ikut. Karena seminggu lagi mau ujian, mulailah menempel-nempeli, saya ikut nempel Ibu Ernawati. Nah Ibu Ernawati satu-satunya dosen yang pertama dulu tahun 88 dia masuk. Oh gitu. Jadi sebenarnya Pak, sejarah UT itu nggak cuma sejarah pendiriannya, tapi proses administrasinya juga banyak cerita gitu ya Pak ya? Panjang. Wandi itu tanya awal ahli, nanti suatu saat panggil bisa nih. Cara dia membuat, mendesain kartu, kan surat itu kan benar. Mau buat surat, kurang kertas apa nih? Pikir dia mau cetak kayak samping itu, ada ruangan kecil aja. Jadi ruangan yang kecil, akhirnya kita bisa mendesain, mengelola mahasiswa untuk 4 lokasi ujian dulu. Masih 4 kan? Itu masih 4 ya Pak ya? Belum. Setelah akhir 89 masuklah kerjasama dengan D2 PGSD yang pindah ke Jalan Stadion, mulailah lokasi ujian banyak. Diperbanyak lagi. Buka di kisaran Tanjung Balai dan sebagainya. Otomatis persiapannya juga banyak ya Pak ya? Banyak. Dan di situ mulai masuk tenaga kreatif yang lainnya. Masuklah Ibu Sonda, masuk Ibu Siti Nuraini, masuk Henry, masuk Pak Anto. Ketika mereka sudah di kantor Jalan Stadion, mulailah bertambah SDM kita. Masuk Salman, masuklah Ibu yang ke UT Pusat, Susanti. Bu Susana. Oke. Walaupun ada yang keluar, Pak Edi Sahrijal akhirnya keluar pindah ke pemerintahan, ke Serdang Bedagai. Oke. Ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi saya pertama kali dosen asli UT itu Ibu Ernawati Ramadi almarhum, baru saya tahun 89 masuk, baru berikutnya masuk Ibu Sondang, masuk Ibu Siti Nuraini, Pak Anto dan sebagainya. Jadi nggak salah kita panggil memang nih seniornya memang langsung ya yang tahu. Perjuangan waktu itu saya bilang, kalau bicara sejarah tidak terlepas pada tahun. Benar, ya benar. Siapa yang memimpin, apa yang terjadi. Jadi yang memimpin itu Pak Warsa, itu pertama. Baru yang kedua Ibu Syati Tahir. Ibu Syati Tahir di Jalan Stadion, baru setelah Ibu Syati Tahir masuk Pak Rusli Hamad dari IKIP. Dosen IKIP ini semua. Nah, kejadiannya ketika dari USU diambil Profesor Urip Harahap, masuk dari USU. Nah, Rektor IKIP udah Unimed namanya, mungkin kenapa kantor-kantor kami kok dari orang luar. Akhirnya dibuat surat bahwa lokasi itu bakal dibuat menjadi ruang pasca sarjana Unimed. Pindah lagi. Pindah ke Jalan Pratun tahun 2007 itu. 2007. Kita Pratun itu ada growth center. Kebetulan ada growth center, disitulah masuk teman-teman yang lainnya, termasuk almarhum Jul, Rido itu tahunnya di situ. Oh, Pak Rido yang sekarang di UT Pusat ya. Oke. Masuklah Ibu Nisa kalau nggak salah. Masuklah Pak Rahmat. Mulailah tambah SDM itu. Jadi, banyak lagi bayangkan aja dari 8 orang pegawai di jalan Stadion. Enggak, Jalan Berbau. Oh, Jalan Berbau. Tambah dosen 2 orang saya. Mengelola mahasiswa yang katakan udah banyak itu 300-an dulu. 300 dengan manual tuh udah luar biasa tuh Pak. Bayangkan aja. Jadi kalau ditanya kemudahannya macam mana orang itu masuk dulu, mahasiswa itu belum ada internet ya, belum ada apa, bayangkan aja. Jadi mahasiswa itu kalau membeli formulir ke kantor pos 7.500 saat itu. Jadi dulu ada amplopnya, ada amplop 3 itu. Kalau warna hijau untuk registrasi pertama, warna merah untuk TAP. Dulu bukan TAP namanya, UKT. Ujian komprehensif tertulis. Sekarang ada ganti TAP. Lalu ada registrasi ulang. Jadi ada 3 warna coklat. Nah, dan itu harus ke kantor pos. Ya, KPPF namanya, kantor pos penjual formulir. Jadi di Siantar ada kantor posnya, itulah mereka beli. Nah, kebetulan kita di sebelah di Jalan Berbau itu sebelahnya ada kantor pos. Enak. Jadi mahasiswa datang, dia beli itu, di dalamnya nanti udah ada katalog, ada formulir isian dan belangko untuk kartu mahasiswa yang bakal ditempelkannya, diisinya, nanti serahkannya ke pegawai, staf, tap, tempel, jadi mahasiswa UT. Tinggal dia bayar ke kantor pos sebelah. Sebelah lagi bayar. Setelah bayar,
balik dia ke kantor kita lagi karena udah jual modul ada situ dulu yang kelola Pak Samsuri sama Ibu Irma, 2 orang. Dan itu ngantri ya Pak ya? Enggak ngantri, langsung santai. Oh, karena ada yang dia antar, dia beli formulir, dia kirim pakai pos ke Jalan Merbau 38A. Kalau yang datang ke situ langsung diisi, udah selesai. Jadi memang dulu agak istilah orang Jawa gimpil gitu. Gimpil. Oh, udah lama nih nggak denger istilahnya nih. Itulah koyok-koyok kita, koyok-koyok orang beda nih ya Pak ya? Ya koyok-koyok beda, makanya judulnya seharusnya bukan lagi jumpa di tengah. Konyol di tengah. Koyok orang di Medan gitu. Iya, seru banget. Koyok kan cakep-cakep kan. Iya benar, betul. Beda dialek, beda arti ya Pak ya. Kalau jumpa tengah itu ada negatifnya loh. Biasanya kalau udah marah jumpa tengah kita berantemnya situ gitu. Tapi kan kita berantem di tengah, berantem edukatif, ilmu ya Pak. Itulah dia dulu. Jadi perjuangan teman-teman ketika di Jalan Merbau itu, walah bayangkan aja ruangan sempit, kita harus kumpul di situ dan jumpa dengan mahasiswa yang pada umumnya orang-orang tua ada anggota DPRD dulu Pak Kolonel Karyatmo, ada yang dokter Firman Siburian. Jadi dari dulu udah memang peminatnya itu dari berbagai kalangan ya. Oke, seru banget nih. Kayaknya nggak cukup satu segmen nih. Kayak mana nih, produser? Jadi perjuangan untuk mulai jalan Merbau pindah ke jalan stadion, dari stadion 2007 pindah ke Jalan Pratun, dari Pratun 2012 pindah kembali ke Bromo yang megah ini. Jadi embrionya itu dari Jalan Merbau itu. Berarti kita pakai gedung ini 2012 sih ya Pak ya? Sekitar gitu ya. Resminya udah punya milik kita sendiri, jadi kita tidak terganggu lagi karena kebetulan dulu rektor IKIP itu kan kita anggap sebagai rektor pembina. Sertifikasinya kita kasih dulu, tapi sarana sertifikasinya nggak besar kali jasanya gitu. Kalau macam mana kita mau kemana gitu. Iya benar. Dan kita nggak akan kenal gitu. Jadi karena ada mereka peran Anwarsa, peran Ibu Suyati Tahir, lalu Ibu masuk Pak Rusli Ahmad, digantikan Pak Urip Harahap, kepala bijinya ya, Pak Uri Harahap masuk Ibu Asna Said. Bu Asna. Sekarang profesor doktor. Benar. Baru siap Ibu Asna masuk lagi terakhir siapa tuh namanya Pak yang meninggal yang di Jambi dari Palu di Jambi. Amril. Amril. Beliau meninggal ketika di Medan, kita antar itu puasa-puasa kita antar ke pusat untuk malam. Malam ya. Malam kita antar mayatnya itu. Saya Pak Samsuri, Ibu Anum sama Pak Anto. Pak Samsuri udah kaca nih ya Pak ya? Udah direktur dia. Udah direktur dia. Udah nikmati macam mana direktur. Jadi memang proses yang ada di Medan ini juga membawa pengalaman-pengalaman luar biasa ya Pak ya. Kayaknya Pak Gamot nanti kan sampai cara jadi sukses itu kalau di Medan itu gembleng, kemana-mana keluar aman itu. Biasanya jadi kalau orang Medan ya. Jadi. Mantap kali nih Pak. Jadi artinya dari tadi pemaparan Bapak nih proses yang dulu itu sekarang udah sangat mudah dong untuk daftar di UT gitu ya Pak ya. Jadi staff-staffnya juga sudah mudah. Karena memang belum ada internet, sekarang udah ada internet malah lebih mudah. Harusnya lebih mudah gitu, lebih terjangkau. Sebagainya ya. Oke. Pak, saat ini kan kemarin kita dapat data itu mahasiswa kita alhamdulillah yang admisi ini sudah lebih dari 8.034 orang. Iya. Artinya hampir 39 tahun ya dari yang tadinya 300 menjadi lebih kurang saat ini. Kalau mahasiswa aktif kita berapa Bang? Sekitar 13.000 ya? 13.000 gitu ya. Artinya Medan juga berprosesnya panjang nih ya dengan orang-orang besar yang tadi udah Pak Sihar sebutkan nih. Salah satunya juga pasti Pak Sihar dong berpartisipasi ya. Ya, jadi kan Pak dari yang proses manual ke sekarang digital gitu ya, karena sudah memang zamannya digital, serba digital saat ini. Nah, mungkin Pak Sihar boleh iniin ke teman-teman sahabat UT Medan gitu ya, dengan adanya kemudahan ini, kenapa mereka harus kuliah, terutama di UT gitu Pak? Ada pendapat satu ahli, saya lupa namanya, tapi dikutip oleh Susanta Dirali Sabana dan direduksi oleh Denny J.A., ahli pendidikan di Indonesia, bahwa universitas yang benar itu adalah universitas buku.
Universitas yang berbasis Universitas buku. itu adalah buku. Oke. Jadi kalimat kata buku itu artinya UT kan pedomannya ke buku, modul. Modul, iya benar. Jadi kalau mahasiswa pintar membaca modul, memanage dan sebagainya akan berhasil. Jadi nggak ada alasan bahwa UT itu sulit kuliah lagi. Karena ada udah tutorial dulu ketika tahun 84 itu ada tutorial tapi tidak ada bobotnya. Ada yayasan 4 September itu dikelola oleh di Medan ini. Mereka mahasiswa yang buntu ya, dikelola oleh yayasan 4 September. PKBM-nya ya memang mereka apalah ya, tapi kan bobot untuk tutorial itu tidak ada. Dulu sudah ada tutorial dilakukan di USU dulu. Siapa tutor-tutornya dari USU dan dari Unimed, dari IKIP dulu, IKIP Medan. Tapi belum ada kontribusinya. Nah yang ada kontribusinya itu dulu adalah tugas mandiri TM. Jadi begitu mahasiswa dulu udah registrasi, bayar SPP, dia ngambil TM ke kantor UT, lalu kerjakannya, nanti serahkannya lagi dan kita periksa. Kita mahasiswa UT itu meriksanya pakai plastik, kita buat tanda deh. Jadi kita tag ini benar sekian gitu. Hasilnya kita kirim ke pusat. Jadi sebenarnya kalau sekarang tutorial sudah ada bobotnya kan? Sudah, yang benar. lain-lainnya dan sebagainya. Akhirnya memudahkan. Jadi tidak ada lagi alasan calon mahasiswa UT atau mahasiswa itu sulit belajar di UT. Jadi memang skemanya sudah didesain sedemikian rupa ya? Sebenarnya cuman dulu tutorialnya mungkin karena tidak ada bobotnya, tapi mahasiswa lulus loh. Kayak Dokter Firma itu akhirnya gelarnya banyak itu. Karena memang bergurunya pada yang modul benar gitu ya? Itulah yang dibilang kata Sultan Takdir tadi ya, bahwa universitas yang baik itu adalah buku. Universitas buku yang itu baik kalau di UT kita belikan ya modul itu BMP. Nah waktu itu kalau baca BMP-nya insya Allah lulus, nggak akan apa gitu. Tapi nggak SKS juga ya Pak ya? Enggak. Sistem kebut semalam. Iya, enggak lah. Harusnya udah begitu tamat, begitu dapat modul, dibaca bagus, kan sudah runut itu kan? Iya, sudah benar. ada peraturannya baca ini, lihat ini, seperti dosen yang ngajar secara secara konvensional. Enggak ada, karena ada dosen yang ngajar, ya kita praktikkan. Jadi pesan saya kepada mahasiswa itu, terutama calon mahasiswa baru 8 ribuan ini, jangan takut kuliah di UT. Baca modul pertama, yang kedua laksanakan semua tutorial dan sebagainya. Nilainya mudah-mudahan A di tangan itu. A di tangan langsung nih ya dari dosen senior kita. Baca modul, pahami dengan baik, A di tangan ya. Iya, tertib kan? Tertib, disiplin ya. Disiplin. Tanggal sekian tutup, tanggal sekian. Jangan pula kita lihat nanti tanggal sekian tutup, besok baru ngilang, Pak saya udah tutup. Ya udah, buat kan sistem yang buat Iya nutup benar. Nggak pakai perasaan ya Pak, sistem ya. Itu. Makanya itu kalau disiplin kita sejak sekarang, begitu masuk UT disiplin, insya Allah jadi tepat ya. Kalau mau 4 tahun 8 semester tepat itu. Kita banyak lulusan dengan IPK cum laude ya Pak ya? Cum laude. Dan dipraktekkan atau di mana-mana mereka di depan tampil. Lulusan UT diakui gitu ya Pak ya? Benar-benar banyak itu. Staf kita guru-guru sekarang itu yang kepala sekolah di itu mungkin bisa dipanggil alumni kita itu. Dia sekarang sudah jadi seperti guru penggerak gitu. Ada nanti saya kasih namanya, bisa diwawancara. Boleh. Ini lagi sedang hidingnya juga ya? Di SD di Tanjung Sari sana, kepala SD. Boleh nanti kita atur ulang jadwal ya tim ya podcast. Kalau nggak silap jadi dulu ngambil bahasa Inggris terus PGSD-nya lagi gitu. Double berarti di sini. Guru penggerak kayaknya dia sudah termasuk tim. Di Facebook dia sudah ngomong ke guru-guru yang lain. Alumni kita itu nanti saya kasih. Kita wajib ini kayaknya mengundang orang-orang besar juga ya. Gitu, biar kasih contoh. Itulah kira-kira. Jadi dulu itu sejarahnya itu memang kalau kita lihat dari dulu yang nggak mungkin. Ya kalau kita bandingkan sekarang, walah peran kerja kami itu, saya dosen tapi harus nempel amplop untuk ujian. Jadi tergelitik nih sekarang nih, berarti yang dilakukan harus lebih lagi nih berarti ya Pak ya? Jangan kalau yang masuk ke UT nih, saya dosen masa kerja gini ya? Dan berhasil kemana-mana nanti. Tetap menjunjung tinggi dimanapun berada, gitu ya Pak ya? Wah seru sekali sepertinya ya. Jadi memang dari yang dulunya
jumlah mahasiswa hanya 300 hanya kita lah bilang, dulu tapi ya, 300 kalau ya. dibilang hanya itu di Oh, zaman ya 84 itu kan udah luar biasa besar tuh ya tuh, Pak ya. tahun 84 kan udah 84 hebat ya, itu. apalagi mindset orang untuk kuliah padat zaman itu Iya, kan. dan dulu pada umumnya orang-orang yang memang sudah bekerja dulu. Iya, Belum ada benar. yang kayak sekarang baru tambah SMA Fresh masuk. graduate, baru Dulu, SMA nggak ada dulu dulu ya. orang tua semua yang kita hadapi orang tua. Oh, Waktu oke. itu pegawai-pegawai sekarang udah senang lah banyak yang Udah agak tercerahkan ya. iya, penyerahan. Bening-bening Kalau dulu gitu. yang kita hadapi para orang tua yang sudah kerja ke. Oke. Sekarang Sekarang kasar. sudah merger Iya, kayaknya apalagi Pak. yang di Pelma kan Wah. ada mahasiswanya. Anak bapak loh yang di Pelma. Iya, Itulah kira-kira. seru nih. Berarti memang UT itu juga ngikuti perkembangan Perkembangan, zaman betul. gitu ya. Kalau dulu modulnya harus beli di pos gitu ya dengan dan besar. dan besar-besar. Besar dong, Iya. gini. Sekarang udah diantar langsung ke Diantar rumah. langsung dan kecil. Kecil, dan kita punya digitalnya juga ya kan Pak ya. Enak Jadi kali lah UT, dimanjakan lah. dimanjakan, tapi bukan berarti harus kebablasan gitu ya Pak ya. Dimanjakan yang positif ya, ada yang benar. positif gitu. Artinya dengan segala kemudahan harusnya tidak ada alasan lagi untuk tidak melanjutkan pendidikan tinggi gitu ya Pak ya. Oke, itu kalau yang udah tamat malam siapa itu yang dari Nias itu buku itu dari sini, lanjut ke S2. Iya Pak, lanjut ya. Oh iya. Udah tamat S1 PGT saya suruh lanjut S2 PGT. Asyik. Sampai saat ini masih aktif dong Pak memberikan informasi Sekarang tentang kita UT ya. bilang, saya nggak lagi, tolonglah Pak, ada Bapak siapa lagi gitu ya. Akhirnya kita jawab juga. Kan kita Iya. pelayanan prima juga. Iya Karena dong. darah saya udah darah UT loh. Iya dong. 38 tahun bersama iya, UT ya. Bersama UT, apa enggak sih kita kerjakan untuk UT gitu. Iya, Jadi asik. semua brosur itu kalau ada kasih ke saya masukkan. Masih ada Pak stok brosurnya di rumah? Kalau nggak ada nanti kita bontotin pulang nih. Kapan kita boleh aja dikasih aja. Boleh. Iya. Oke, siap, mantap. Mungkin closing statement nih Pak, Nah. kepada sahabat UT yang sedang menyaksikan, apa kira-kira nasihat untuk mereka, kan sebagai orang tua nih, nasehatin dong kami ini. Kepada ini bukan ke mahasiswa ya. Iya. Kepada kami boleh juga Iya, Pak, kepada mahasiswa semua boleh. lah ya. Jadi memang betul perguruan tinggi, artinya UT itu perguruan tinggi negeri yang betul-betul negeri itu. Oke. Bukan abal-abal. Oke. Jadi siapapun masuk UT pasti akan berhasil jika melaksanakan motivasinya memang disiplin, belajar aktif dan mengikuti semua peraturan UT. Kalau mengikuti peraturan itu, Oke. dia akan sukses. Oke. Juga staf UT yang bekerja ke daerah harus mengingat, kalau kita bilang ilmu antropologinya pakai. Oke, Artinya apa tuh di Pak? mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, Pijak, di situ langit dijunjung. Artinya ya Oke. memang kita mantau mengenai ke daerah Nias ya kita ikuti pola Nias Yahu, kita Yahu. Yahu. Salam 5 etnis itu kan. Iya, benar. Menjua-jua, menjua-jua, Horas, Ahoy, Yahu. Yahu. 5 itu 5. harus kita pakai. Iya. Masuk ke Nias kita pakai Yahoo. Masuk Yahoo. ke Dari menjua-jua. Jua-jua. Masuk ke Karo menjua-jua. Jua. Masuk ke Kapsel Horas. Horas. Kembali ke Horas gitu. Salam 5 etnik gitu. Iya. Itu wajib ya Wajib. diketahui ya Pak ya. Iya. Oke, menarik sekali nih. Jadi kalau betul-betul sudah disiplin dan semua mengikuti peraturan tata tertib UT apa yang dilakukannya ya selesai. Berlaku bagi semua orang. Berlaku bagi semua. Tidak cuma bagi mahasiswa tapi juga staf UT sama Medan. Semua orang, termasuk staf UT. Oke. Ya, ke daerah dia ingat disiplin, ingat pulang dan sebagainya. Enak perjadiannya Pak ya. Wah, ini kalau dibukukan perjadiannya Pak Sihar nih kayak panjang nih, berapa buku jadinya nih. Gitu. Boleh mungkin Pak ditulis gitu kan biar kita juga bisa baca nanti kan. Iya betul. Nanti Iya, kita karena buat perjalanan kita Oke. dari tahun 84 sampai 2022 gitu. Siap. Jadi produknya UT Medan boleh ya Pak ya. Nanti kita. Pak Sihar, terima kasih banyak. makasih sama-sama. Nggak berasa waktunya, Aduh, sebenarnya kita aduh. mau panjang lagi, tapi betul. apalah daya waktu juga yang memisahkan kita. Betul, ya. Nggak kapok diundang nanti ya Pak ya. Iya, Kalau kami undang lagi kalau datang ya. Kalau saya diundang kapan pun oke. Oke, standby. Siap kita majukan UT. Siap. Ya walaupun udah pensiun gini tetap UT kita kembangkan. Gitu. Ada Iya. hal-hal yang baru UT saya masukkan di Facebook, di yang lain-lain gitu. Iya, oke. Terima kasih banyak Iya, Pak Sihar, sama-sama. sehat selalu. Sama-sama, Bu Eka. Tetap ya Sehat-sehat. di denyut darah nadinya UT selalu di hati kita ya Pak ya. Betul, UT Asik. selalu I love you UT gitu. I love UT. Oke. Sahabat UT Medan dimanapun yang Anda berada ya, demikian
percakapan kita mengenai jas merah, jangan melupakan sejarah. Ini masih sesi 1. Nanti kita akan kupas tuntas berikutnya. Dan juga tadi udah kita minta nih kesediaan dari Pak Siar, mungkin bisa dituliskan supaya nanti kita bisa publish juga di website kita supaya teman-teman juga bisa mengetahui sejarah UT dari mana. Jadi dengan segala kemudahan yang sudah diberikan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan tinggi di universitas terbuka. Iya. Oke, saya Eka Frija mewakili panitia yang bertugas pada hari ini di podcast Jumpa di Tengah. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you again.